Bayangkan sebuah hotel tua berdiri di pusat kota Los Angeles. Tua, suram, dan dikenal oleh para tunawisma, pecandu, dan para pelintas jalan yang tak punya tempat tinggal. Bangunan itu adalah Hotel Cecil, gedung 19 lantai dengan sejarah kelam yang melebihi sekedar kabar burung. Selama puluhan tahun, hotel ini menjadi saksi bisu pembunuhan, bunuh diri, dan aktivitas kriminal yang mencekam. Tapi satu kisah, satu nama menghidupkan kembali reputasi bunuk hotel ini ke mata dunia. Elisa Lam. Kali ini, kami dari channel YouTube Vain Glory Days akan membawakan kisah Elisa Lam untuk pengantar tidur Anda. Elisa Lam adalah seorang mahasiswa berusia 21 tahun asal Kanada. Ia dikenal sebagai gadis yang ceria, suka menulis blog, dan kerap membagikan pikirannya secara terbuka tentang kesehatan mental dan kehidupan kampus. Pada awal tahun 2013, Elisa memutuskan untuk melakukan perjalanan solo ke California, mengunjungi beberapa kota sebagai bagian dari petualangan pribadi. Tujuannya, keluar dari rutinitas dan menghadapi rasa takutnya. Namun siapa sangka, perjalanan yang direncanakan sebagai proses penyembuhan justru berakhir dalam misteri paling menakutkan yang pernah terdokumentasi di internet. Ia tiba di Los Angeles pada akhir Januari dan menginap di Hotel Cecil, hotel yang dipilihnya karena tarifnya murah dan lokasi strategis di pusat kota. Tapi Elisa tidak tahu, atau mungkin tidak terlalu peduli, bahwa hotel ini memiliki reputasi mengerikan. Di masa lalu, hotel ini pernah menjadi tempat menginap Richard Ramirez, si Night Stalker, pembunuh berantai. Bahkan di dalam gedung ini, banyak laporan tentang kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Hari-hari pertama Elisa menginap tampak biasa. Ia bahkan menulis kepada orang tuanya setiap hari. Tapi pada tanggal 31 Januari 2013, komunikasi itu terhenti. Elisa tidak menelpon, tidak mengirim email, tidak menulis apapun. Ia menghilang. Petugas hotel mengatakan Elisa terakhir terlihat oleh staf pada hari itu. Polisi segera dikerahkan, mereka memeriksa kamarnya, berbicara dengan tamu-tamu lain, menyisir seluruh gedung, namun tak menemukan satupun jejak gadis itu. Kamera pengawas pun diperiksa. Disinilah semuanya berubah. Video yang dirilis beberapa hari kemudian menjadi viral. Itu adalah rekaman dari kamera pengawas di dalam lift hotel. Video itu memperlihatkan Elisa masuk ke dalam lift, tapi bukan sekadar masuk. Ia tampak seperti sedang bersembunyi. Matanya berkeliaran gelisah. Ia menekan semua tombol di panel lift, tapi lift tidak bergerak. Ia kemudian berjingkat keluar seperti sedang mengintip seseorang, lalu kembali masuk. Gerak tubuhnya kacau, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ia melambaikan tangan, membuat gerakan-gerakan aneh dengan jarinya di udara. Setelah beberapa menit, ia berjalan keluar dan menghilang dari pandangan kamera. Itu adalah kali terakhir Elisa Lam terlihat hidup. Netizen di seluruh dunia dibuat heboh. Video itu mengundang berbagai teori, mulai dari gangguan mental, eksperimen obat-obatan, gangguan supranatural, hingga teori bahwa Elisa sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa orang mengklaim video itu telah diedit. Waktu video tidak berjalan normal. Ada yang yakin lift itu sengaja tidak bergerak. Yang lain bersumpah melihat bayangan lain di luar pintu lift. Semua orang bertanya hal yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari demi hari berlalu. Tidak ada jawaban. Hingga pada 19 Februari 2013, salah satu tamu hotel mengeluh air di kamar mandi terasa aneh, bau,
dan warna air berubah. Saat petugas hotel memeriksa tangki air di atap gedung, mereka menemukan tubuh Elisa Lam mengambang, telanjang, membusuk, dan tanpa barang-barangnya. Pertanyaannya sekarang bukan hanya di mana Elisa, tapi bagaimana mungkin tubuhnya bisa berada di tangki air di atas gedung? Akses ke tangki tersebut tidak mudah, butuh tangga eksternal, pintu atap yang terkunci dan memiliki alarm. Tangki itu juga tertutup dengan penutup berat yang harus dibuka dengan tenaga. Tapi tubuh Elisa ditemukan di dalamnya, tanpa tanda-tanda luka, tanpa ada petunjuk kekerasan, dan anehnya, hasil otopsi menyimpulkan bahwa kematian itu tidak melibatkan orang lain. Kematian karena tenggelam dikatakan sebagai accidental drowning. Namun, tidak semua percaya. Banyak kejanggalan yang tak bisa dijelaskan. Pertama, mengapa Elisa naik ke atap? Ia tidak punya akses ke sana. Jika ia membuka pintu atap, alarm akan berbunyi, tapi tidak ada saksi yang mendengar bunyi alarm. Jika ia memanjat, bagaimana caranya? Ia bukan atlet, tangki itu juga sangat tinggi. Lalu, bagaimana ia bisa masuk ke dalam tangki dan menutup penutupnya dari dalam? Atau jangan-jangan, penutup itu memang tidak tertutup ketika tubuhnya dimasukkan? Penyelidikan polisi pun membingungkan. Tidak ditemukan jejak kaki, tidak ada sidik jari mencurigakan, dan tidak ada rekaman kamera setelah Elisa keluar dari lift. Seolah-olah ia lenyap begitu saja dari dunia nyata dan muncul kembali dalam bentuk mayat di dalam air. Teori demi teori muncul. Sebagian percaya Elisa mengalami gangguan bipolar parah dan mengalami halusinasi, lalu tanpa sadar berjalan ke atap dan terjatuh ke dalam tangki air. Tapi, teori itu ditantang oleh fakta bahwa ia terlihat rapi, terorganisir, dan bahkan membeli buku serta hadiah untuk keluarganya sebelum menghilang. Teori lain datang dari kalangan paranormal. Hotel Cecil dikenal memiliki energi gelap. Beberapa percaya bahwa tempat itu dihuni oleh entitas jahat yang memanipulasi pikiran orang. Banyak kisah serupa di hotel itu. Tamu yang mendadak bunuh diri, yang mengaku mendengar bisikan aneh di malam hari, yang merasa diawasi. Apakah Elisa menjadi korban kekuatan tak terlihat itu? Dan ada pula teori paling menyeramkan. Elisa Lam adalah korban eksperimen atau konspirasi rahasia. Dalam teori ini, dikatakan bahwa ia menjadi korban dari eksperimen psikologis terselubung yang dijalankan di gedung-gedung tua kota. Beberapa menyebutkan bahwa cara tubuhnya ditemukan, gerakannya di lift, dan bahkan tanggal-tanggal kejadian menyimpan kode yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Teori ini memang sulit dibuktikan, tapi membuat kasus ini semakin misterius. Fakta lain yang makin memperkeruh suasana adalah bahwa tak lama setelah kejadian Elisa, wabah TBC menyerang wilayah sekitar Skid Row di LA hanya beberapa blok dari Hotel Cecil. Dan nama alat tes untuk wabah itu, Lam Elisa. Kebetulan yang aneh, terlalu aneh. Waktu terus berjalan, tapi jawaban tidak pernah datang. Orang tua Elisa kembali ke Kanada dengan hati yang hancur. Publik kehilangan arah, sementara Hotel Cecil kembali berdiri seperti biasa, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa tahun kemudian, hotel sempat ditutup, namun kisah Elisa terus menghantui dunia maya. Video lift itu, bahkan hingga kini, masih ditonton jutaan kali. Setiap detiknya dipelajari, setiap gerakan Elisa dianalisis oleh netizen dari seluruh dunia. Tapi jawabannya tetap kabur. Apa yang terjadi di lantai atas Hotel Cecil pada malam itu? Adakah sesuatu yang menunggu di lorong-lorong gelap hotel? Apakah Elisa melompat karena didorong oleh sesuatu atau oleh seseorang? Apakah hotel itu hidup? Hingga saat ini, tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada rekaman tambahan, tidak ada saksi,
Tidak ada yang tahu bagaimana seorang gadis muda yang ceria yang hanya ingin melihat dunia berakhir di dalam tangki air hotel yang terkenal angker. Hotel Cecil mungkin hanyalah bangunan biasa di mata sebagian orang. Tapi bagi mereka yang tahu kisahnya, tempat itu bukan sekedar hotel, melainkan lubang gelap yang menelan jiwa-jiwa yang rapuh. Dan Eliza Lam adalah satu dari mereka. Sebuah lift, sebuah kamar, sebuah atap, dan sebuah tangki air. Semua itu adalah bagian dari puzzle yang tak bisa disatukan. Ia menghilang dari dunia, namun meninggalkan jejak paling misterius di internet dan mungkin di dunia roh. Jika suatu saat kamu menginap di hotel tua di tengah kota dan kamu merasa liftnya bertingkah aneh atau kamu merasa diawasi saat sendirian di lorong, mungkin kamu berada terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak pernah ingin ditemukan.